Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Sari dari kelompok 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh kasus dari materi transaksi mata uang asing dan instrumen keuangan. Di sini saya akan mengambil contoh kasus mengelola posisi aset atau kewajiban bersih yang terkena eksposur mata uang asing, bukan instrumen lindung nilai. Anggota kami yaitu terdiri dari Asti, Dea Amelia Putri, Lisa Novita, Rafa Widya, dan saya sendiri Nita Sari. Langsung aja ke materi. Di sini saya akan memberikan beberapa ilustrasi sebagaimana kita bisa lihat sama-sama di PowerPoint berikut. Itu ada beberapa ilustrasi, yaitu pada tanggal 1 Oktober PT Induk membeli barang secara kredit dari Tokyo Industries dengan nilai 2 juta yen. Ilustrasi kedua, transaksi tersebut didominasi dalam yen dan PT Induk menghapus resiko dalam kewajiban mata uang asingnya dengan kontrak pertukaran untuk menerima 2 juta yen dari pedagang pada mata uang asing. Ilustrasi ketiga, jangka waktu kontrak pertukaran mata uang asing sama dengan periode kredit 6 bulan yang diberikan oleh Tokyo Industries. Dan untuk transaksi berikutnya, tanggal akhir tahun PT Indo adalah 31 Desember, sementara utang akan dilunasi pada tanggal 1 April. Nah, di sini juga dijelaskan kurs langsung yang relevan adalah sebagai berikut. Jadi untuk tanggal, di situ ada tanggal 1 Oktober sebagai tanggal transaksi, 31 Desember sebagai tanggal neraca, dan tanggal 1 April sebagai tanggal neraca. Di sini juga tertera kurs tunainya serta kurs masa depannya. Jadi di sini dapat kita lihat sama-sama. Ini ada garis waktu untuk transaksi tersebut. Ada dua, yaitu tanggal 1 Oktober dan tanggal 1 April. Dapat sama-sama dibaca ya. Setelah itu langsung aja kita masuk ke ayat jurnal untuk mencatat kejadian-kejadian dari ilustrasi tersebut. Ya, jurnal pertama pada tanggal 1 Oktober, persediaan pada utang usaha sebesar 160 juta, di mana didapat dari 2 juta dikali 80 kurs tunai pada tanggal 1 Oktober. Dapatlah hasilnya 160 juta. Untuk jurnal ke-6, piutang masa uang asing dari broker pada utang rupiah ke broker sebesar 170 juta. Dan didapat dari 2 juta kali 85 kurs, dapatlah hasilnya 170 juta. Dan untuk selanjutnya ayat jurnal penyesuaian yang disesuaikan pada tanggal 31, yaitu piutang mata uang asing dari broker untuk pada keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 4 juta rupiah. Jadi menyesuaikan piutang yang didominasi dalam yen menjadi nilai setara rupiah kini dengan menggunakan kurs forward dengan cara 174 juta dikurang dengan 170 juta, di mana masing-masing didapat dari pengalian 2 juta dikali 87 dan 2 juta dikali 85. Dapat sama-sama kita lihat ya. Untuk pengaliannya terdapat di PowerPoint di samping. Setelah itu terdapat menyesuaikan utang yang didominasi dalam yen menjadi nilai setara rupiah kini dengan menggunakan kurs spot. Sama juga cara mencarinya dengan yang tadi, yaitu 180 dikurang 160 juta, dapatlah hasilnya 20 juta. Untuk caranya dapat kita lihat, yaitu 2 juta dikali 90 kurs tunai sama dengan hasilnya 180 juta. Di bawahnya juga gitu, 160 juta sama dengan 2 juta kali 80 kurs tunai pada tanggal 1 Oktober atau
Cara simpelnya yaitu 2 juta dikali pengurangan dari kurs 90 dikurang 80, dapatlah hasilnya 20 juta. Dan di bawah ini adalah nilai setara rupiah dari akun denominasi dalam mata uang asing. Dapat kita lihat untuk cara mencarinya atau cara membacanya. Didapat contohnya 1 Oktober untuk akun piutang mata uang asing dari broker yang A 170 juta didapat dari 2 juta dikali 85 kurs forward untuk 180 hari pada tanggal 1 Oktober. Dan untuk cara nyari yang B, C, dan D itu sama saja. Dan di situ terdapat keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing. Untuk akun piutang mata uang asing untung 4 juta dan untuk utang usahanya minus 20 juta. Nah, selanjutnya adalah ayat jurnal yang diperlukan untuk tanggal 1, yaitu jurnal ke-9, yaitu kerugian transaksi mata uang asing pada piutang mata uang asing dari broker sebesar 2 juta. Untuk jurnal utang usaha pada keuntungan mata uang asing sebesar 8 juta. Cara pencariannya yaitu diselesaikan dengan cara 2 juta dikali pengurangan dari kurs 86 kurang 90. Untuk jurnal berikutnya utang rupiah ke broker pada kas 170 juta. Dan di sini dijelaskan juga untuk menyerahkan sebagai rupiah ke broker dimasukkan di dalam atau dipisahkan dalam per akunnya. Contohnya piutang mata uang asing dari broker, utang usaha, unit mata uang asing itu dipisahkan per akunnya. Selanjutnya nilai setara rupiah dari akun didominasi mata uang asing itu hampir sama dengan yang tadi. Cara mencari nilai setara rupiahnya yaitu 174 juta atau yang A didapat dari 2 juta kali 87 kurs forward 90 hari pada tanggal 31 Oktober. Jadi untuk cara mencari yang B, C, dan D itu sama saja. Selanjutnya yaitu ada 2 jurnal lagi, yaitu kas mata uang asing pada piutang mata uang asing dari broker sebesar 172 juta didapat dari pengalian dari 2 juta kali 86 kurs masa depan. Dan untuk yang berikutnya utang usaha pada unit mata uang asing sebesar 172 juta didapat dari sama cara mencarinya yaitu 2 juta dikali 86. Dan untuk laporan formal, laporan posisi keuangan atas jumlah netto forward exchange kontrak itu dapat diberikan contoh pada tanggal 1 setelah pencatatan transaksi, yaitu jurnal ke-5 dan 6 dapat disimpulkan maka aset sama dengan persediaan 160 juta dan liabilitasnya utang usaha 160 juta. Untuk posisi keuangan pada tanggal 31 Desember atau jurnal yang nomor 7 itu laporan posisi keuangannya ada aset forward exchange kontrak sebesar 4 juta, liabilitas dan ekuitasnya untuk utang usaha 180 juta, saldo labanya minus 16 juta. Dan untuk laporan posisi keuangan yang terakhir yaitu pada tanggal 1 April pada aset forward exchange kontraknya sebesar 2 juta dan untuk liabilitas dan ekuitasnya utang usaha sebesar 172 juta dan saldo labanya 10 juta rupiah untuk jumlah premi. Sekian penjelasan dari saya untuk materi kali ini dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.